Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Utsmani. Kami yang beranggota Mardiansyah Utama Paneh, Muhammad Rizki, Muhammad Rifaki, Nur Zulfatu Zahra, Sayyidina Ali, Wirdiandi Yafa, dan Zaskia Fauzia Siregar. Kesultanan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah pernah menjadi kekuatan utama dunia. Wilayahnya mencakup sepertiga luas dunia kecuali benua Amerika Serikat. Wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani yang resminya bernama Negara Agung Utsmaniyah itu meliputi sebagian daratan Eropa, Afrika, dan Asia. Negara-negara Eropa menyebutnya sebagai Kekaisaran Ottoman atau dinasti Turki Utsmani. Wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani pun terus berkembang seiring kedikdayaan pemerintahannya. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Turki memiliki peranan yang penting dalam peradaban Islam di dunia. Kesultanan Turki Utsmani berhasil mengepakkan sayap kejayaannya hingga sepertiga luas dunia. Islam telah berkembang pesat di Turki pada masa kepemimpinannya yang sangat lama, yaitu dari tahun 1299 sampai dengan 1924 Masehi, di mana telah banyak kemajuan yang dicapai seperti di bidang politik dan pemerintahan, militer, ilmu pengetahuan dan budaya, ekonomi, dan agama. Kekuasaannya meliputi wilayah yang sangat luas, yakni Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Di antara peradaban Islam yang masih sangat menonjol dan menjadi bukti bagi dunia, yaitu masjid-masjid megah yang dibangun oleh Kesultanan Turki Utsmani. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Turki Utsmani. 1. Perkembangan pendidikan zaman pertengahan tahun 1300 sampai 1808. Perkembangan pendidikan Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani tidak terlepas dari tatanan budaya dan kondisi sosial politik. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tidak banyak mengalami kemajuan dibandingkan dengan kekuatan militer. 2. Perkembangan pendidikan zaman modern Mahmud II 1808 sampai 1922 Masehi. Sultan Mahmud II atau Sultan ketiga dinilai sebagai penggagas reformasi Utsmani, khususnya perubahan di bidang pendidikan. Ia ingin mengubah pola madrasah tradisional disesuaikan dengan zamannya pada abad ke-19 dan mengikis buta aksara. Oleh karena itu, beliau memasukkan mata pelajaran umum dan kurikulum baru. Ia juga mulai mendirikan madrasah pengetahuan umum serta sastra. Mayoritas agama penduduk Turki adalah Islam. Turki memiliki nilai histori yang penting dalam penyebaran agama Islam di benua Eropa. Pada abad ke-11, inilah Turkifikasi dari wilayah Anatolia Timur dimulai. Bahasa yang awalnya didominasi Yunani lambat laun didominasi oleh bahasa Turki. Bangunan-bangunan bersejarah yang ada di semenanjung Anatolia ini menjadi saksi bisu kejayaan Islam di benua Eropa. Berikut beberapa situs sejarah peninggalan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, Hagia Sophia. Hagia Sophia telah menjadi simbol kejayaan Kekaisaran Romawi selama 9 abad. Bangunan dengan julukan The Great of Christ ini awalnya merupakan gereja Kristen, didirikan pada masa Kaisar Justinian I di Konstantinopel atau kini dikenal sebagai Istanbul pada 532 hingga 537 Masehi. 2. Blue Mosque. Blue Mosque atau Masjid Biru berada di sebelah Hagia Sophia. Disebut Masjid Biru dikarenakan desain interior masjid dihiasi Hubin Iznik berwarna biru. Masjid yang memiliki 6 menara ini disebut juga sebagai Masjid Sultan Ahmad sesuai dengan nama pendirinya, yakni Muhammad Ahmad. 3. Masjid Sulaiman Agung. Masjid ini merupakan masjid yang dibangun pada pemerintahan Khalifah Sulaiman Agung. Masjid yang terletak di Bukit Ketiga ini dibangun pada tahun 1550 Masehi sampai dengan 1558 Masehi. Masjid Sulaiman Agung memiliki menara dengan 10 galeri sebagai tanda bahwa Sultan Sulaiman merupakan Sultan ke-10. 2. Istana Topkapi. Istanbul atau Konstantinopel menjadi wisata religi dalam menapak tilas sejarah kejayaan Islam. Salah satunya adalah Istana Topkapi yang menjadi tempat penyimpanan peralatan perang Nabi Muhammad SAW.
Istana Topkapi didirikan pada tahun 1459 oleh Sultan Muhammad II. Untuk yang kelima itu ada Istana Dolmabahce yang merupakan salah satu peninggalan dari Kekaisaran Turki Utsmani. Pada masa kejayaan Sultan Abdülmecid I tahun 1839 hingga 1861 didirikanlah sebuah istana yang megah dengan dana 5 juta pound emas. Istana tersebut bernama Dolmabahce dengan mengusung arsitektur khas Turki Utsmani. Yang keenam itu ada Istana Yildiz. Istana Yildiz merupakan istana yang dibangun oleh Sultan Ahmad I. Yang istana ini dengan ratusan jenderal khas Yunani ini merupakan perpaduan antara Yunani dengan Turki dalam arsitekturnya. Untuk membuat kesan semakin mewah, Sultan Abad Al-Hamid II merenovasi istana ini di kemudian hari. Yang ketujuh ada Grand Bazar. Pasar. Kota Istanbul yang dahulunya bernama Konstantinopel ini memiliki pasar tertua dan terbesar di dunia. Pasalnya di tempat ini adalah suatu wilayah dagang atau pusat perdagangan antara dua kerajaan dunia yang bertransaksi. Pasar itu bernama Grand Bazar. Grand Bazar secara resmi didirikan pada tahun 1450. Iya, betul. Yang ke-8 ada Museum Mevlana. Mevlana Museum adalah tempat tinggal sekaligus makam dari Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi Islam yang terkenal. Mevlana Museum ini terletak di kota Konya, Turki. Ciri-ciri khas bangunannya yang berupa sebuah kerucut dari keramik berwarna turkis hijau kebiruan dengan diapit kubah-kubah bundar lainnya. Ibrah dari kemajuan dinasti Turki Utsmani. Sebuah kerajaan akan selalu mengalami masa gemilang dan masa suram, seperti halnya dengan kerajaan Turki Utsmani. Masa gemilang dialami ketika kerajaan ini diperintah oleh raja-raja yang memiliki kemampuan mengelola pemerintah dengan baik, mengatur pertahanan dan keamanan negara, serta memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh. Dan runtuhan kerajaan Turki Utsmani Sultan Sulaiman diakibatkan karena perebutan kekuasaan antara putra-putranya. Selain hal tersebut, runtuhnya kerajaan Turki Utsmani disebabkan oleh kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan yang membuat ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.